Seorang ahli geologi secara tidak sengaja digigit oleh ular berbisa. Ia segera mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan, namun karena panik ia kehilangan keseimbangan dan telepon genggamnya terjatuh ke celah batu. Tak ada jalan lain, pria itu hanya bisa mengisap darah yang keluar dari lukanya. Tak lama kemudian dia mulai bernapas dengan cepat dan kesadarannya mulai kabur. Setelah beberapa saat dia tidak dapat bertahan lagi dan pingsan total. Dalam keadaan linglung, sang pria merasa seolah-olah ada seseorang yang datang menghampirinya. Namun setelah melihat kondisi fisiknya, orang itu tidak jadi masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkannya, tetapi malah segera pergi. Dia baru terbangun ketika tubuhnya mencapai batasnya dan kembali meminum air. Tanpa telepon genggamnya, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tetapi dia menemukan bahwa bukan saja dia tidak diracuni sampai mati, tetapi luka di tangannya juga telah sembuh. Ia mengira pertolongan pertamanya telah berhasil, tetapi untuk berjaga-jaga, ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Baru saat itulah dia menyadari mobilnya tertutup debu. Namun setelah memasuki kota itu, ia merasa aneh karena jalan yang seharusnya ramai kini kosong. Namun setelah dia melihat mayat di tanah, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Warna kulit mayat tersebut telah berubah menjadi gelap dan hitam, serta banyak lalat yang berputar di sekitarnya yang membuktikan mayat itu telah lama meninggal. Meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kejadian tragis di sekitarnya memperjelas bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Memikirkan hal itu, ia segera pulang ke rumah dan baru saat itulah ia mengetahui melalui radio bahwa ia telah koma selama 3 minggu. Pada saat ini, sebuah virus yang mempunyai tingkat kematian yang tinggi di dunia. Penyebaran virus ini sangat cepat sehingga memusnahkan seluruh umat manusia. Merasa tak berdaya, ia pun bergegas pulang. Tetapi ketika melihat kondisi kedua orang tuanya, ia terpaksa menghadapi kenyataan. Tetapi ia masih yakin pasti ada penyintas lainnya yang seperti dia. Tetapi setelah mencari di kota selama beberapa hari, yang dia lihat hanyalah reruntuhan di mana-mana. Ia memutuskan pergi ke kota besar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia kecewa karena kota itu juga telah sepi saat itu. Setelah mencari sia-sia, sang pria akhirnya menerima nasibnya. Karena lelah, ia mandi air panas di hotel bintang 5, lalu kembali ke rumah dalam keadaan telanjang, lalu menuangkan segelas anggur. Tanpa diduga, tepat setelah dia menerima takdirnya, dia bertemu dengan penyintas lainnya. Melihat ini, pria itu segera menutupi tubuhnya karena malu. Tetapi setelah keduanya menjelaskan, dia akhirnya mengerti semuanya. Ternyata biak berbenang telah mencoba menghentikan virus ini, tetapi semua vaksin tidak efektif. Pamannya percaya tak peduli mereka kebal terhadap virus, sebagai penyintas merekalah orang yang terpilih dan bisa menikmati segala perbekalan di sini dengan bebas. Namun sang pria memiliki keraguan tentang pernyataan ini. Pada hari kiamat, air dan listrik akan diputus cepat atau lambat, dan banyak makanan secara bertahap akan kadaluarsa dan membusuk. Kesenangan yang tidak ada gunanya hanya akan membawa pada kematian. Ia harus menemukan cara untuk bertahan hidup ketika kondisinya memungkinkan. Setelah mendengar ini, wanita itu berdiri dan pergi dengan sedih. Setelah penjelasan sang paman, pria itu mengetahui bahwa kematian keluarganya telah membuat orang yang depresi itu menjadi patah semangat dalam waktu yang lama. Setelah mendengar hal itu, pria itu berusaha membujuknya untuk pergi bersamanya. Tetapi wanita yang sudah gila itu menyerangnya lagi dan langsung menolak ajakan itu. Tetapi yang ia tidak duga adalah tidak lama setelah dia pergi, dia mendengar suara tembakan dari gedung itu. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?